Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini Selasa 17 November 2020. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan rutinitas kita, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari Yesaya 2 ayatnya yang ke-22. Beginilah bunyinya. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, akhir-akhir ini atau video terbaru ini kita melihat bagaimana seorang ABG yang harus bunuh diri karena diputusi pacarnya. Baru kita juga boleh melihat banyaknya korban-korban orang dengan segala janji-janji iklan, yang katanya obat pil ini bisa membuat kurus dalam sekejap. Baru dijanjikan untuk di dalam suatu perusahaan bahwa dia akan ditempatkan di posisi yang paling enak. Dan kita boleh juga lihat begitu banyak orang yang telah ditipu habis-habisan ketika dia menetapkan atau menginvestasikan uangnya untuk dijanjikan bahwasanya akan berganti dengan berganda-ganda hasilnya. Rasanya kita semua pernah merasakan sebuah janji-janji atau sebuah ekspektasi yang benar-benar sudah kita hayalkan bahwasanya hasilnya akan besar. Tetapi banyak juga dari kita yang hanya termakan dari janji tersebut. Tentu rasanya kesal, geram, bahkan kalau orang itu ada di situ depan kita langsung, pasti kita akan menunjuknya. Bahkan kita harus mau berkelahi asalkan kita puas dengan yang kita rasakan. Itulah amarah sebenarnya Bapak Ibu ketika kita ditipu oleh orang yang bahasa sekarang kita kenal dengan bahasa di PHP-in, diberi harapan palsu. Dan juga kita adalah orang yang telah pasti dasarnya kita orang yang sering memberikan PHP atau ter-PHP-in. Tapi kalau kita boleh lihat semua harapan yang ada di dunia ini, semua janji-janji yang ada di dunia ini, yang ditawarkan oleh dunia ini, kita mengetahui bahwa semuanya keluar dari mulut, bukan? Keluar dari mulut kita, dari lidah kita. Nah, kalau udah keluar dari mulut, mulutlah mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Lewat mulutlah kita bisa mengubah segala sesuatunya. Kita bisa mengubah yang dari jahat dia, kita buat dengan ngeles supaya dia berbuat jadi seorang yang baik. Dari mulut jugalah kita bisa mengutarakan janji atau cinta kepada orang, walaupun sebenarnya adalah dusta belaka. Dan bahkan dari mulut jugalah sudah banyak orang yang harus melakukan pembunuhan, bahkan orang yang harus melakukan suatu doktrin yang tidak benar. Semua janji-janji, semua yang diutarakan itu hanyalah dusta belaka demi bagaimana visinya, ekspektasinya, nafsu duniawinya tersalurkan di dunia ini. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mencoba kita melihat bahwasannya harapan yang ditawarkan dunia ini sebenarnya tidak ada. Ketika kita berharap sama manusia, berarti kita juga telah menetapkan suatu kekecewaan. Berharap sama manusia, sama doang kita menerima paket kekecewaan. Dan itu tentu yang harus kita pahami. Dan sama seperti firman Tuhan pada saat ini, yang mengatakan jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas. Kita bayangkan tidak lebih dari embusan nafas, yang berarti bahwasanya harapan sama manusia hanya mempertinggi ekspektasi kita
tidak memperkuat hasil realita kita. Kita hanya diiming-imingkan tapi tidak dengan kenyataan. Dan itulah harus yang kita terima ketika kita mau berharap sama manusia. Ketika kita menitipkan hati dan kepercayaan kita kepada manusia. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita bahwa harapan yang paling nyata itu hanya kepada Tuhan. Ketika kita meletakkan harapan kita, Tuhanlah yang memberikan kita semuanya, tidak pernah mengecewakan. Justru ketika kita dibuat jatuh, dibuat hancur oleh harapan tersebut, oleh harapan kepada manusia, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap ada di kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap ada di samping kita. Bahkan ketika kita mengecewakan Tuhan, Tuhan selalu membuka hatinya untuk dimaafkan agar kita boleh kembali lagi. Begitu baiknya Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan lewat firman Tuhan saat ini mau menggugah lagi pikiran kita untuk selalu meletakkan kepercayaan dan harapan kepada hanya untuk Tuhan saja. Jangan sesekali menitipkan harapanmu kepada manusia. Walaupun dengan iming-imingan dia adalah utusan bahkan sekalipun dari Allah katanya. Karena itulah yang membuatmu harus terus kecewa sehingga akhirnya engkau mengutuk Tuhanmu. Tetapi ketika engkau terus menaruhkan harapanmu kepada Tuhan dengan yakin bahwasanya di dalam segala sukacita, di dalam segala duka cita, harapanmu sudah tersirapkan di dalam itu. Sekarang bagaimana engkau mencari dan melihat serta menemukannya? Tetaplah berpengharapan pada Tuhan, karena dialah sejatinya sumber kebahagiaan yang tidak pernah fana. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap menjaga protokol kesehatan. Shalom.